Ustaz. Masya Allah, Ustaz. Alhamdulillah. Si kecil. Salim. Maaf nih Ustaz, tadi saya baru dari kantor nih, mampir Iya. gitu. Iya, Boleh ngobrol dikit boleh Ustaz? Lagi longgar nih Ustaz. Alhamdulillah lagi Oke. santai nih. Silakan. Siap. Ya, alhamdulillah kesibukan kita di hari sampai sore hari, kemudian terus dilanjut di malam hari. Itu setiap hari Senin sampai Kamis. Oh gitu. Artinya ini mohon maaf nih. Saya tadi kan ini mampir dari kantor gitu mau biasalah. Memang ini perjalanan saya selalu lewat sini nih. Kan sering lihat Ustaz juga gitu. Iya. Mohon maaf dengan Ustaz siapa nih? Saya Muhajir. Muhajir saya Agung. Gini Ustaz, saya kan lihat tempat ini kayaknya tenang gitu ya, kondusif lah katakanlah. Terus juga saya juga lihat ada anak-anak, sering juga lihat anak belajar di sini, anak-anak ya, belajar, alhamdulillah, ya. gitu, anak usia SD kalau nggak salah yang ada di sini yang ngaji ya. SD-nya. Itu hari apa biasanya itu? Biasanya dari Senin sampai Kamis, yaitu ba'da zuhur jam 1 sampai jam setengah 3 gitu. Jam setengah Iya, 3 menjelang asar. asar. Oh, ada dua kali ini dua sesi ya maksudnya Dua Ustaz ya? sesi, iya. Oh gitu. Jadi ba'da asar dimulai lagi sampai jam setengah 6 gitu. Oke, kalau Ustaz jadwalnya ngajar? Jadwalnya biasanya dulu saya juga di ba'da zuhur jam 1 sampai setengah 3 itu karena saya ini, jadi saya pindah di asar, ba'da asar dari jam 4 mulai setengah 6, jadi setengah kita Bang Agung ajar itu anak-anak. Enggak gini Ustaz, pendidikan anak ya, kalau kita bisa dalam pendidikan anak ini Iya. kan karena memang kayaknya Ustaz memang ada ini di situ gitu, maksud saya itu pendidikan anak yang dari anak kecil ya, mungkin dari tadi bicara masalah anak SMP juga kalau nggak salah ya. Nah itu sebenarnya sih kayak gimana sih, maksudnya penting nggak sih pendidikan anak dari usia dini, bahkan karena sekarang ada yang namanya apa sih kalau nggak salah, dulunya saya taunya kan PAUD ya, sekarang itu ada namanya TAUD. Iya, Saya baru jadi tahu semua itu. sekarang macam-macam namanya, ada TAUD, ada PAUD ya. Dari tergantung program yang mendirikan tempat pengajian tersebut ya. Apakah ada bedanya atau sama saja dengan Pin dari usia sama ya, cuman dari program kalau ta'ud itu kita ini ya ta'ud ya, jadi tahfidz Al-Quran usia dini. Nah, jadi kita mencoba untuk mendidik anak ya dari usia dini, yaitu untuk menghafal Al-Quran. Meskipun dari surat-surat pendek gitu, jadi terutama untuk cintanya dulu anak tersebut terhadap Al-Quran gitu. Gitu ya. Oh sorry, maaf Ustaz. Misalkan apakah tidak berlebihan dalam tanda kutip, mohon maaf ini, ketika anak yang masih ta'ud itu kan artinya anak usia 3-4 tahun ya? Iya, 4 tahun sampai 6 tahun. Sampai 6 tahun. Maksudnya untuk diajarkan menghafal terutama Al-Quran gitu. Apakah maksudnya gini, apakah itu tidak berlebihan? Apakah sudah waktunya? Apakah dalam Islam itu ada atau seperti apa sebenarnya Ustaz? Iya. Ya, kalau menurut ajaran Islam itu kan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Nah, jadi tuntutlah ilmu dari gendongan atau bedongan sampai ke bedong lagi, dalam arti sampai kita dibungkus sampai sama kain kafan gitu. Jadi kan ya udah ada ajarannya. Jadi di situ tolabul ilmi, kalimat ilmi di situ ada alif lamnya. Jadi dikhususkan yaitu ilmu agama. Nah, maka kita berusaha berikhtiar memberikan pelajaran agama tersebut dimulai dari menghafal Al-Quran terhadap anak usia dini gitu, Bang Agung. Jadi artinya itu tidak bertentangan ya dengan? Tidak bertentangan. Kadang kan kita kan orang awam nih, maksudnya khawatirnya ini berlebihan nggak sih gitu untuk pendidikan yang sekecil itu gitu. Ternyata memang di Islam justru dianjurkan dari gendongan sampai ke gendongan lagi gitu. Oke.
Oke, terus kemudian kalau kita bicara tadi kan ta'ud, terus kemudian ada TK. TK. Terus TK itu kalau di Islam apa namanya? Apakah Raudatul kalau di Raudhatus Sibyan. Raudatul Sibyan. Jadi taman anak-anak gitu kalau di bahasa Arab Bahasa kan. Arabnya, oke. Raudhatus Sibyan. Nah, gitu. Nah, itu ketika tadi kan ta'ud, terus kemudian ada level naik lagi. Apa setelah ta'ud itu, Ustaz? Kalau naik levelnya anak-anak ya kalau di Islam itu mumayyiz ya. Namanya mumayyiz itu jadi kenapa tadi kita di usia tahun itu menghafal Al-Quran? Karena di usia anak itu gampang menangkap, jadi gampang menghafal. Maka daripada yang kita memberikan nyanyian atau apa gitu kan, apa namanya, jadi baik biar menghafal Al-Quran gitu ya. lebih baik menangkapnya yang baik-baik. Yang gitu. baik-baik Gitu. iya. Jadi gitu. Oke. Ya namanya kita ikhtiar kan gitu, Siap. mencoba. Adapun dari usia anak-anak ke mumayyiz. Mumayyiz itu bukan anak-anak, bukan balik. Mumayyiz itu usia anak mendekati balik ya gitu. Nah, ketika kita apa namanya? Anak usia mumayyiz itu kita berikan untuk pilihan mana yang hak dan yang batil. Kalau tadi kan kita hanya memberikan untuk masukan ataupun menghafal yang lebih baik-baik aja gitu Al-Quran. Nah, ini sekarang kita ketika usia mumayyiz itu jadi anak itu bisa memilih mana itu yang hak, mana yang batil. Nah, jangan sampai di usia mumayyiz anak-anak kita memilih yang batil. Nah, jadi memilih yang hak. Caranya apa? Ya kita didik dengan ilmu-ilmu agama seperti tauhid atau akidahnya, sirah-sirah nabawi, kisah-kisah tentang Rasulullah. Kisah tentang Rasulullah. Terus juga fikih-fikihnya agar dia tahu bahwa mana yang diperintahkan oleh Allah menurut apa namanya ajaran Islam itu, dan juga mana yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu usia mumayyiz. Mumayyiz ya. Mumayyiz itu sebelum balik. Sebelum balik ya. Tapi sudah bisa Sudah bisa membedakan mana hak yang batil. Kalau tadi usia apa namanya dini itu dia tidak bisa membedakan, belum. Dia mau dikasih A, dia nerima A, dikasih B, dia menerima B, gitu. Tadi bicara masalah ada umayyiz, ada yang masih apa? Nanti pasti ada level balik dan lain-lain lah. Oke, kalau kita bicara di level pendidikan kita di agama ini kan ada namanya pesantren, Ustaz. Iya. Nah, biasanya anak dimasukin pesantren itu usia berapa sih, Ustaz? Iya. Dulu saya juga pesantren itu dari lulus SD langsung di pesantren gitu. Oke, terus? Ya kemudian Itu pesantrennya pindah atau tetap dari situ aja atau pindah-pindah? pindah-pindah. Saya setelah lulus itu 3 tahun di Serang ya. Setelah 3 tahun selesai kita pindah ke Cengkareng 3 tahun. Nah, setelah selesai di situ 3 tahun. Jadi usia apa namanya SD itu ya SMP ya di usia aliyah gitu, sanawiyah. Ya namanya jauh dari orang tua kan. Ya pasti ada rasa kangen atau ya namanya jauh dari keluarga gitu. Namun kita berpikir ke depan, nah ini untuk masa depan kita, katakanlah masa depan yang cerah gitu, mencari ilmu. Kita rela apa namanya jauh dari orang tua. Berarti nggak ada unsur paksaannya, maksudnya dipaksa orang tua harus pesantren gitu? Alhamdulillah sih, karena dulu saya itu emang ketika di SD itu ya setelah pulang SD kita sekolah namanya madrasah ya di kampung saya itu. Dan juga ba'da maghribnya pun saya ngaji di ustadz kampungnya itu. Jadi alhamdulillah saya ada kemauan sendiri. Terbiasa dengan kehidupan seperti itu ya intinya. Oke. Kira-kira apa sih perbedaan antara umum dan pesantren itu, Ustaz? Iya. Yang diajarkan atau mungkin kehidupannya seperti apa di dalamnya gitu, Ustaz? Ya kalau perbedaan di pendidikan pesantren sama umum itu dari segi pelajarnya pun ya mungkin sudah berbeda ya, sudah tahu pada umumnya, yaitu yang diajarkan yaitu tentang yang berkaitan dengan agama, dan juga kalau secara apa namanya mendidiknya itu yaitu gurunya dengan benar-benar, dan juga kita sebagai apa namanya anak-anak didiknya itu benar-benar menghormati ataupun takdim terhadap gurunya gitu.
Oh, kalau di pesantren ya. Iya, Apakah di pendidikan umum nggak seperti itu? Kurang ya? Kalau pendidikan umum hanya sebatas ya karena memang karena apa namanya sebatas ketika di sekolah aja gitu. Kadang di luar sekolah itu ya menganggap mereka itu kayak bukan guru gitu. Teman gitu ya? Iya. Oke. Tapi yang setahu saya mungkin pada umumnya beda gitu ya. Iya. Oke, kalau gitu gini aja deh. Misal apa aja sih yang didapat di pesantren gitu? Misal tuh. Ya, Misalkan ya terakhir ya pesantren Ustaz kan di Cengkareng. Cengkareng sampai Iya. level SMA ya. Iya. Nah itu kayak apa sih gambarannya di dalam pesantren itu apa aja yang diajarkan atau seperti apa gitu? Kalau untuk pelajarannya ya jadi sekelas misalkan apa namanya dari pelajarannya itu agak dulu kalau di pesantren itu kayak ada takrib, safinah gitu. Kalau dari SMA itu ya kalau fikihnya ada apa namanya mukhtarah apa namanya kifayatul ahyar gitu. Jadi itu yang ini ya? perbandingan fikih gitu. Kalau dulu kita diajarkannya ya di level SMP itu atau disebut sanawiyah itu kita masih mengacu ke satu madhab itu. Kalau di apa namanya SMA atau aliyah ya, itu kita bisa mengenal fikih-fikih ataupun perbandingan fikih. Perbandingan mazhab ya, umat mazhab ya. Iya. Diajarkan lah katakanlah kayak gitu ya. Iya. Baik. Terus ini kan apa yang diajarkan? Kalau secara kehidupan dalam arti dengan teman, dengan apa lingkungannya lah katakanlah seperti apa sih gitu? Iya, kalau di lingkungan ya di pesantren itu kita dikatakan menyenangkan ya. Kalau di pesantren itu kita kayak kalau masak bareng-bareng gitu. Oh masak bareng ya, bukan masak tinggal makan aja ya? Itu kalau di pesantren kita beda. Oh gitu. Oh oke. Terus gimana tuh? Belanja di pasar? Kalau belanja udah ada. Jadi udah ada yang tugasnya gitu. Kalau yang belanja itu, karena kita nggak boleh keluar kan gitu ya. Harus kecuali kita mau pulang itu baru izin ataupun ada keperluan yang lain kita izin dulu gitu. Kan katakanlah gini ya, kan tahu kita kan orang umum di luar pesantren itu taunya pesantren di pesantren ngaji, sholat, ibadah terus menerus. Apakah nggak ada kehidupan lain? Maksudnya olahraga juga ada, mungkin ada nggak tahu bermain atau seperti apa sih misal katakanlah di pesantren itu? Pesantren itu kan apa namanya nggak menonton 24 jam ngaji gitu ataupun gitu kan. satu pekan tuh ngaji terus. Jadi ada jadwal-jadwalnya. Misal kayak apa tuh? Ada futsal pun ada dulu kita olahraga gitu, olahraganya ada futsal, ada apa namanya kalau kita itu namanya semacam taekwondo gitu. Cuman di kita itu namanya beksi gitu karena di Cengkareng gitu. Beksi ini ya karatenya orang Betawi ya. Silat Betawi kalau nggak salah. Betawi, beksi namanya gitu. Oke gitu. Itu yang ngajar Ustadz atau orang dari luar tuh Ustadz? Yang ngajar tuh Ustadz di situ. Iya, ada khusus pengajarnya gitu. Khusus pengajarnya. Kayak gitu. Sebut model situnya lah gitu. Oke, kalau dibilang tadi ada jadwal schedule-nya katakanlah itu apa saja yang dikerjain gitu kalau oke lah kalau ngaji kita insya Allah tahu lah ngaji apa gitu. Ketika selain ngaji gitu, jadi biar maksud saya gini lah, persepsi pesantren tuh kan intinya itu kayaknya ketat banget tuh harus jam sekian ini ngaji lagi ngafalin apa gitu-gitu. Nah, selain itu apa lagi Ustaz? Ada juga kan yang selain mengaji itu namanya muhadharah gitu. Itu apa itu mengetas mental kita gitu. Kayak jadi kita tampil yang istilahnya tugasnya itu ceramah ataupun memberikan nasihat. Ada juga tugasnya yang jadi MC gitu. Ada juga tugasnya yang menjadi apa namanya tilawahnya gitu. Namanya muhadharah. Jadi muhadharah itu mengetas mental kita agar kita ke depan terjun ke masyarakat itu mental sudah ada gitu di kehidupan ya. Oke. Kalau misalkan diadakan setiap Jumat itu ya, malam Jumat, dan juga ada juga kita apa namanya membaca rawi itu atau kisah-kisah Nabi gitu. Rawi itu kisah Nabi. Iya. Adapun nanti yang dibaca rawi ataupun ad-dibai, nah itu.
Dulu pesantren saya seperti itu di hari Jumat setelah Ba'da Isya gitu. Setelah Ba'da Isya. Ya, adapun paginya kita ya libur itu. Jadi kegiatan apa namanya? Bersih-bersih lingkungan gitu lah istilahnya gitu. Di lingkungan pesantren itu santri itu biar ada kegiatan jadi bersih-bersih gitu. Ya. Ataupun setelah bersih-bersih itu kita ada yang yaitu olahraga itu, ada yang yang hobinya apa namanya? Tadi beksi ada yang ngajarin. Ada juga yang ke apa namanya? Futsal gitu. Cuman ada 2 doang di kita waktu itu ininya. Olahraganya futsal sama beksi tadi. Oh, gitu, oke. Artinya tidak tidak semengerikan itu ya kehidupan pesantren ya. Artinya mengerikan dalam tanda kutip ketat banget, terus kemudian kadang-kadang kan masuk pesantren kan kayak kesannya menakutkan gitu lah, maksud saya kayak gitu. Ternyata enggak seperti itu ya. Jadi ya namanya pesantren itu tempat belajar. Kadang ada orang itu suruh kita ajak pesantren, katanya ada yang bilang itu saya nggak bisa ngaji. Iya kayak gitu. Nah, kan ya namanya pesantren itu bukan berarti bisa ngaji. Justru belajar mengaji. Oh gitu ya. Kalau udah bisa ngapain pesantren gitu ya? Kalau udah bisa ngapain pesantren kan. Dan juga di situ namanya pesantren itu ya tempat belajar lah. Belajar itu banyak belajar mengaji tadi, belajar sosial. Ya kan kata di pesantren kita harus kalau sosialnya nggak ini, ya kita nggak ada temennya nanti. Oh iya, betul. Gitu. Jadi ada kekeluargaan juga di situ. Siap. Insya Allah ya. Alhamdulillah sih. Artinya persepsi tentang itu ini yang salah ternyata ya di apa namanya, persepsi yang saya terima tentang pesantren itu salah. Artinya ternyata menyenangkan juga di pesantren itu ya gitu. Dan bahkan lebih banyak yang dipelajari kan selain kan artinya kan segi agama pasti dapat, umumnya diajarkan juga atau seperti apa? Oh gitu. Sama aja. Jadi belajar ya apa namanya, tempat belajar itu ya cuman kan karena namanya pesantren jadi bayangan itu pasti mengaji. Iya gitu. Makanya taunya gitu. Nah makanya ini saya coba tahu kayak apa sih sebenarnya kehidupan pesantren gitu. Apakah yang selama ini saya pahami gitu. Oh ternyata enggak. Jadi ketat pun ya karena kita merasa di situ juga paling di awal doang itu. Merasa kita ketat. Karena apa? Karena kita belum mungkin adaptasi juga sama lingkungan itu. Dan juga belum tahu gitu di pesantren ini peraturan seperti apa gitu. Artinya gini ya. Artinya bukan ketat tapi lebih tertib, lebih ketertib. Iya. Karena sudah jam ini apa ada jadwalnya, jadwal ngaji, jadwal bangun, jadwal apa segala macam ada jadwalnya. Itu jadi gitu ya. kita diajarkan disiplin ya, pesantren itu. Sepertiga 8 jamnya itu ya. Sepertiga ibadah, sepertiga istirahat, sepertiga belajar tadi. Iya. Oke. Jadi kita kalau setiap harinya itu bangun dari pagi itu dibangunin sekitar jam 3-an. Jam 3 kita dibangunin oleh katakanlah mudirnya ya, senior kita. Itu tahajud. Habis tahajud kita sholat subuh. Kita beres masing-masing tempat tidur. Kemudian kita belajar jam sarapan. Habis sarapan kita belajar di situ. Habis belajar selesai jam 2. Kita kalau di hari selain hari Senin sama Khamis itu kita makan siang. Senin Kamis karena puasa ya? Iya. Oke. Jadi setelah itu baru kita kalau dulu saya jadi belajar di ini pesantrennya sebut pesantren tradisional gitu. Jadi nah itu belajar agamanya di situ di ba'da zuhur itu. Jadi jam 2-an sampai asar. Selesai sholat berjamaah dari ba'da asar itu. Nah itu kita mengaji Al-Quran. Oke, baik. Alhamdulillah ya, maksudnya ya, artinya gini, paham lah, artinya ternyata bukan mengerikan, tapi malah tertib. Kita diajarkan untuk disiplin untuk bisa memanage waktu gitu. Siap, mantap lah. Semoga ini ya, semoga ilmunya
bermanfaat. Di sini imam rawatib Ustaz. Alhamdulillah dipercaya untuk memimpin sholat 5 waktu. Oh, alhamdulillah, masya Allah, masya Allah. Baik, baik. Saya ini undur minta pamit dulu. Siapa tahu saya bisa menyampaikan ini ke anak saya, gitu. Siapa tahu juga tertarik jadi sekolah pesantren juga, gitu. Gitu sih, Ustaz. Baik, terima kasih banyak atas waktunya, Ustaz. Ya. Saya pamit dulu. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.